Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi di channel Mimi Siti Rahmi. Nah teman-teman, sebelumnya saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah like, share, and subscribe channel saya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe demi kemajuan channel ini dan supaya saya tetap semangat bikin video-videonya, jangan lupa tolong dibantu dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari saya. Dan teman-teman, masih membahas pengalaman saya selama 3 tahun mengalami asam lambung, GERD dan anxiety ya. Belum bosan-bosannya dan masih banyak sekali cerita-cerita di balik penyakit saya ya selama 3 tahun. Mudah-mudahan cerita ini, pengalaman ini juga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman supaya bisa diambil hikmahnya, diambil pelajarannya, diambil ilmunya, dan supaya teman-teman bisa lebih cepat sembuh seperti semula ya. Nah, jadi teman-teman, pernah saya ceritakan ya, saya awal kena asam lambung itu tahun 2016 tuh, awal tahun ya, kalau nggak salah itu 2 Januari 2016. Nah, jadi 2 bulan sebelumnya ya, bulan November, saya itu sempat pasang kawat gigi ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, ini gigi saya sebenarnya belum rata ya. Jadi saya bakal cerita tentang saya pasang kawat gigi dengan hubungannya dengan asam lambung, GERD dan anxiety ya, dengan penyakit saya ya, kawat gigi dan asam lambung itu apakah berpengaruh ya, apakah orang yang pakai kawat gigi itu bisa jadi penderita asam lambung ya, apa kawat gigi membuat kita asam lambung dan GERD ya. Di sini saya bakal ceritakan ya. Nah, jadi teman-teman, berarti kira-kira saya pasangnya November 2015 pasang kawat gigi. Kemudian kena asam lambungnya itu 2016 tanggal 2 Januari. Tapi waktu itu seperti yang pernah saya ceritakan, itu saya belum tahu kalau itu awal penyakit asam lambung, karena memang sebelumnya saya nggak pernah mengalami yang namanya mah ya tiba-tiba pusing itu ya, pusing vertigo yang langsung berputar 360 derajat ya. Nah, semenjak itulah kondisi saya itu tidak stabil. Jadi sempat sembuh di pertengahan tahun 2016, sempat bekerja lagi selama kira-kira 4 bulan, kemudian ngedrop lagi ya selama seminggu. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, yang berasa mau meninggal ya, yang cuma bisa berbaring, pas jalan aja rasanya mau berputar nih ya, sampai dipapah ke kamar mandi ya. Kalau teman-teman ngikutin cerita saya dari awal, mungkin teman-teman udah tahu ya. Dan kemudian dari situ mulailah timbul setiap tahunnya sensasi-sensasi, gejala-gejala yang tiap hari bermunculan ya, yang beda-beda ya. Jadi begitu awalnya. Nah, jadi teman-teman, selama saya sakit asam lambung, GERD dan anxiety, berarti saya itu kira-kira dari 2015 November sampai akhir 2018 saya itu pakai kawat gigi. Nah, karena saya sakit ya, banyak yang bilang waktu itu, saya sendiri ya juga nggak tahu kalau saya kena asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi banyak teman-teman yang bilang ya, tetangga-tetangga saya yang nggak ngerti, banyak juga yang menduga-duga ya, apa karena sakit saya nggak sembuh-sembuh itu karena pakai kawat gigi ya. Bisa aja ini dugaan orang-orang awam ya, bisa aja ketika kita pakai kawat gigi mungkin kita ngunyah makanannya itu nggak sampai lunak ya, jadi berpengaruh ke lambung ya. Jadi karena omongan-omongan orang, jadinya saya juga
terpengaruh ya, dan selalu memikirkan apa, karena memang kawat gigi. Dan yang satu lagi pikiran saya, apa memang pusing ini pengaruh saya pakai kawat gigi. Kawat gigi kan itu kan gigi kita ditarik itu ya selama sebulanan itu, memang mengalami susah makan ya, karena sakit sekali ya teman-teman. Jadi pikiran saya waktu itu, apa pengaruhnya gigi saya ini karena ditarik, terus ada urat gigi yang nyambung ke kepala, jadinya saya sering pusing, sering kelingan ya. Jadi pikiran saya seperti itu. Nah, jadi karena seperti yang pernah saya ceritakan ya, orang yang asam lambung, GERD dan anxiety kan selalu menduga-duga penyakitnya ya. Terasa sedikit aja itu pikirnya penyakit inilah, penyakit itulah ya. Selalu lebih percaya ke kata-kata negatif daripada kata-kata yang memotivasi ya, daripada kata-kata positif. Jadi kita itu, saya sendiri dulu ya lebih percaya ke orang yang oh sakit asam lambung bisa begini, ke artikel yang mengerikan itu ya. Jadi saya lebih percaya dibanding orang yang bilang itu nggak apa-apa, itu penyakit biasa, kamu yang berlebihan. Saya lebih percaya ke yang negatif ya. Mungkin banyak teman-teman yang juga seperti itu ya, karena saya sendiri sudah mengalaminya. Saya bukan maksud menggurui ya, karena saya sudah balik dari situ, 3 tahun saya mengalami itu ya. Jadi mungkin banyak kesamaan di antara kita. Nah, jadi saya lebih percaya kalau memang ini pengaruhnya dari kawat gigi mungkin gitu. Tapi saya tetap selama 2 tahun berarti saya masih bertahan ya teman-teman, karena sayang sekali rasanya waktu itu saya lepas, karena saya baru pasang dan memang biayanya cukup lumayan lah ya teman-teman ya kalau bagi saya. Jadi sayang sekali rasanya saya copot secepat itu gitu. Nah, jadi 2 tahun bertahan, dengan 2 tahun lamanya juga saya kena asam lambung, GERD dan anxiety waktu itu ya. Nah, jadi teman-teman, saya tanya ke dokter nih. Jadi saya tanya ke dokter pertama waktu saya kena penyakit ya, awal-awal kena serangan asam lambung, apa karena pengaruh saya pakai kawat gigi, Dok? Saya jadi begini. Oh, tidak ada, katanya nggak ada pengaruhnya. Kemudian waktu itu saya juga diperiksa yang dibilang jantung, diperiksa punggung ya, kelihatan hasilnya. Kemudian punggung saya itu kan kalau seharusnya punggung orang itu kan hasil ronsennya itu kan lurus, kalau saya bengkok ya teman-teman. Nah, jadi saya juga sempat berpikir apakah karena punggung saya, tulang punggung belakang saya itu bengkok, jadi makanya saya sering pusing ya, apa mungkin karena saraf terjepit ya. Karena memang ya orang asam lambung selalu berpikiran seperti itu ya, selalu mengait-ngaitkan segala sesuatunya. Jadi ke yang negatif itu cepat sekali ya. Jadi itulah yang sebenarnya membuat kita makin sakit ya, makin menambah-nambah beban di pikiran yang seharusnya tidak kita lakukan ya teman. Karena seperti yang sering saya bilang, otak dan lambung itu selalu sinkron. Selama pikiran kita ke sana ke sini, banyak sekali yang kita cemaskan, banyak sekali yang kita streskan, itu otomatis asam lambung akan selalu naik ya, seperti itu. Nah, jadi saya juga karena waktu itu di ronsen, dokternya bilang yang di labor ya teman-teman, ini kenapa punggungnya kok bengkok gitu ya. Jadi saya juga berpikiran berarti pengaruh punggung saya, tulang punggung yang bengkok, apa saya harus dioperasi segala macam ya, langsung pikiran ke sana. Dan pas dibawa ke dokternya, langsung ke dokter penyakit dalam, ternyata memang tidak ada hubungannya juga ya teman-teman. Nah, waktu itu yang ke dokter dokter pun juga belum tahu waktu itu saya ini kena asam lambung, GERD dan anxiety ya. Nah, jadi waktu itu mulai saya disarankan untuk dirawat. Jadi saya nggak mau ya untuk cari penyakit ya, seperti yang sudah saya ceritakan. Kemudian saya lari lagi ke dokter yang lain ya, dokter di puskesmas ya, yang saya bilang dokter di puskesmas itulah yang menemukan saya ini sakit asam lambung setelah
saya coba minum ranitidin yang obat asam lambung dan cocok untuk beberapa bulan, kemudian bangkit lagi karena memang cuman minum obat tapi tidak memperbaiki pola hidup ya, yang 3P tadi, tidak memperbaiki pola pikir, pola makan, pola hidup sehat, cuman minum obat, makanya nggak sembuh-sembuh ya. Jadi cuman 3 bulan berhasilnya. Di situ saya tahu saya penyakit asam lambung, tapi karena nggak sembuh-sembuh, jadi saya kembali ke pikiran saya yang di awal tadi, apa pengaruhnya dengan kawat gigi yang tadi. Jadi saya tanya lagi dokter yang kedua, apa pengaruh kawat gigi ini ya dok, apa karena ada pikiran saya ada enzim di air liur, jadinya berubah karena pemakaian kawat gigi ya, kalau pemikiran saya sendiri ya ditambah seperti itu. Dan dokter jawab nggak ada hubungannya ya, tapi yang namanya kita penderita asam lambung tetap nggak percaya ya teman-teman. Nah jadi akhirnya di 2018 akhirnya saya mutusin lepasin kawat gigi ini. Jadi sebenarnya ini belum selesai ya teman-teman ya, masih banyak, ini masih maju ya, masih belum selesai ini. Jadi akhirnya saya lepas daripada menjadi pikiran saya terus ya, yang selalu menghantui, apa jangan-jangan karena ini, apa jangan-jangan karena ini. Nah setelah lepas itu berangsur-angsur saya mulai pulih. Nah sebenarnya memang ada hubungannya, tapi terletak bukan karena kawat giginya ya teman-teman ya. Kalau menurut saya itu karena di pikiran tadi, karena pikiran saya sudah mulai berkurang tentang yang kawat gigi tadi, makanya saya berangsur-angsur membaik ya, berkurang pikiran satu yang tadinya mungkin pikiran saya itu ada 5, jadi salah satunya karena pakai kawat gigi ini yang menduga-duga penyakit tadi ya, kenapa belum sembuh-sembuh, apa karena kawat gigi ini. Jadi pas saya lepas, jadi kan satu pikiran saya itu jadinya hilang ya, jadi nggak jadi pikiran lagi ya. Kalau waktu pakai kawat gigi saya banyak sekali pikirannya, apa nanti kalau saya tiba-tiba meninggal, orang asam lambung dan anxiety kan sering sekali merasa mau mati ya. Jadi ketika sensasi itu datang tiba-tiba rasanya mau meninggal gitu ya, kan sering sekali seperti itu. Nah jadi saya pikirannya kalau saya meninggal ini bakal repot keluarga cariin dokter gigi buat ngelepasin segala macamnya. Jadi pikiran selalu seperti itu ya. Nanti saya tiba-tiba dirawat di rumah sakit terus koma segala macam, saya lagi pakai kawat gigi. Jadi banyak sekali jadinya pikiran gara-gara si kawat gigi ini tadi ya. Jadi ketika saya lepas mulailah hilang semua kecemasan saya itu. Nah jadi intinya teman-teman, kenapa saya bisa sembuh yang sementara dokter bilang nggak ada hubungannya kawat gigi dengan lambung tadi, dengan penyakit saya tadi. Sebenarnya itu letaknya di pikiran saya tadi. Jadi yang mempengaruhi sebenarnya pikiran ya teman-teman, bukan si kawat giginya tadi. Karena pikiran saya berangsur-angsur mulai tenang karena si kawat gigi ini udah nggak saya pikirkan lagi. Saya nggak mikirin kalau saya meninggal kawat gigi ini gimana ya, kalau saya terus saya nggak pikirin lagi apa penyakit saya gara-gara kawat gigi ini. Yang pikiran saya tadi yang karena enzim di dalam mulut inilah yang ada urat-uratnya nyambung ke kepala lah ya. Jadi pikiran yang banyak tadi karena dilepas kawat giginya jadi berkurang ya. Jadi hilang, misalnya tadi pikiran saya itu 5 karena kawat gigi itu jadinya kurang, jadi nggak ada yang saya pikirkan lagi, itu nggak ada yang bikin saya cemas lagi gara-gara si kawat gigi ini ya. Jadi makanya saya mulai pulih ya. Di situ bisa teman-teman ambil pelajaran ya. Saya juga mengambil, memang pengaruhnya itu pikiran ya, pikiran. Selagi pikiran kita banyak sekali yang mau dipikirkan, yang dicemaskan, ditakutkan, itu jadinya nggak bikin kita sembuh ya. Perut kita akan selalu mengeluarkan asam lambung ya, karena pikiran stres tadi. Jadi buatlah pikiran teman-teman itu yang nggak banyak mikir ya. Jadi lepaskan apa yang rasanya mengganggu pikiran teman-teman ya. Apa yang kira-kira mengganggu itu sebaiknya ya lepaskan atau hindari atau jangan pikirkan. Seperti saya tadi ya, yang mengganggu itu kawat gigi. Jadi ketika lepas udah hilang satu pikiran yang jadi pikiran tiap malam itu ya. Nah seperti itu, semoga teman-teman bisa mengerti ya dengan pembahasan saya ini ya. Semoga bisa diambil manfaatnya ya. Jadi selama
kita banyak pikiran, banyak angan-angan, banyak dirasa-rasain penyakitnya, banyak menduga-duga penyakit, itu kita bakal makin stres, asam lambung akan terus naik ya. Jadi mulailah apa yang rasanya mempengaruhi, mengganggu pikiran itu coba lepaskan ya, lepaskan gitu. Seperti cerita kawan gigi tadi ya. Semoga video ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa diambil pelajaran dari cerita pengalaman saya ya. Buat teman-teman yang udah nonton, saya ucapin terima kasih. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.